691 Kak Jin, aku adalah orang jahat. Kak Yan, jam berapa kamu naik pesawat? Aku akan mengantarmu ke bandara. Ngomong-ngomong, tolong sampaikan salamku kepada bos, terima kasih karena dia bisa melihatku. Yan Min seperti orang yang sudah tua. Ia mengeluarkan kontrak dari tas dokumen dengan penuh semangat. Sang Xia baru saja lupa bahwa ini adalah kontrak pelatihan kami. Coba lihat apakah ada masalah. Setelah membaca, ia menandatanganinya di sini. Petik 2. Liu Chen melambaikan tangannya. Bagaimana bisa ada masalah? Aku pasti percaya pada perusahaan dan Kak Yan. Sekarang aku akan menandatanganinya. Petik 2. Setelah itu, ia menuliskan nama besarnya. Yan Min melirik, sejujurnya, kata-kata Liu Chen agak jelek, yang bisa dibandingkan dengan siswa sekolah dasar. Tidak perlu, kamu sudah mau ujian masuk perguruan tinggi, kan? Apa orang tuamu setuju? Tidak setuju dengan bagaimana saya bisa mendapatkan uang, saudara Yan yakin, orang tua saya berharap lebih dari siapapun bahwa saya bisa menjadi bintang besar. Baguslah kalau begitu. Cepatlah pulang, jangan sampai terlambat di kelas sore. Yan Min memberitahu beberapa hal, seperti saudara laki-laki yang tahu hati, Liu Chen menjadi lebih percaya padanya. Liu Chen telah membentuk karakter orang yang suka belajar di depan Yan Min dan segera setuju. Setelah Liu Chen pergi, Yan Min dengan panik mengemasi barang-barang bagus ke meja sebelah. Nona Yan, uangnya sudah masuk. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Yan Jini mengeluarkan kartu bank dan berbalik ke sana. Petik 2. Mengapa dia begitu bahagia dengan setengah juta keluarga Liu? Nona Yan, dalam beberapa hari lagi Liu Chen akan merasa tertipu. Jika tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Petik 2. Yan Jini melambaikan tangannya. Ayo pergi. Petik 2. Huo Qingyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika mereka pergi. Kakak ipar kedua, orang itu tidak tahu berapa banyak orang muda yang tidak bersalah yang telah membohonginya. Apa dia benar-benar membiarkannya pergi? Kalau tidak, kakak ipar, ini tidak sesuai dengan karaktermu. Bukankah seharusnya kamu menghukum pengkhianat dan membasmi kejahatan dan memukuli orang itu ke kantor polisi? Kakak ipar kedua telah membantu polisi menangkap penjahat beberapa kali, dan sekarang dia akrab dengan direktur. Wajah Yan Jini datar. Petik 2. Aku terlihat seperti orang baik. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yan Jini menusuk Huo Qingyuan. Petik 2. Ingat, Kak Jin, aku ini orang jahat, tapi jahat. Sore harinya, Huo Qingyuan dan beberapa temannya menemukan berita terbaru saat bermain di klub pribadi. Isi beritanya adalah perusahaan penipu yang menipu kaum muda dengan alasan bisa cepat debut sebagai bintang dalam 2 tahun terakhir. Bukan hanya itu, tapi juga sangat terungkap di TV. Meski ada mozaik di matanya, Huo Qingyuan masih bisa mengenalinya dalam sekejap. Dia tahu, bagaimana mungkin kakak ipar kedua melepaskan kesempatan ini untuk bekerja di kantor polisi. Di keluarga Liu Chengan membeli beberapa pakaian baru dan berencana pergi ke luar negeri untuk memakainya. Karena Liu Chen akan menjadi bintang besar, status Liu Yaxi di rumah menjadi semakin rendah. Di mata Chen Yuyan, Liu Yaxi adalah orang yang merugi. Jika ayah dari anak itu tidak menyukai putrinya, dia akan menikah. Untuk merayakan, Chen Yuyan dan Yang Guifang membuat meja penuh hidangan. Aku dengar kamu akan debut. Setelah Liu Chen, Liu Yaxi berkata dengan jijik. Jangan tertipu. Lebih baik kamu mengurus dirimu sendiri. Aku dengar kamu baru-baru ini merebut pacar orang lain dan berhati-hati terhadap pembalasan. Petik 2. Liu Chen, aku adalah kakakmu, bagaimana kamu bisa berbicara denganku? Liu Fang, jangan kira kamu bisa menjadi Nona Qianjin dengan mengubah nama aslimu. Orang sepertimu yang hanya tahu merebut pacar orang lain tidak akan pernah bisa menikah dengan orang kaya seperti Yan Jingyi. Petik 2. Liu Yaxi benar-benar marah. Ini adalah titik sakitnya. Seharusnya dia menggantikan Yan Jingyi. Dia tidak suka wajahnya tidak secantik Yan Jingyi. 692 Tidak ada masalah dengan Kak Jin. Kamu masih berpikir seperti ini aja debut, jangan bermimpi. Keduanya semakin ribut. Kebetulan, berita tentang geng penipuan yang ditangkap di TV disiarkan. Astaga, bukankah perusahaan ini adalah perusahaan yang kamu kontrak oleh Liu Chen? Apa kamu benar-benar bertemu dengan penipu? Melihat ini, Liu Yaxi segera mulai menertawakannya. Liu Chen buru-buru mengalihkan perhatiannya ke TV,
dan kebetulan saat ini sedang menyiarkan penangkapan Yan Ning. Bagaimana mungkin? Wajah Liu Chen memucat, dia buru-buru menghubungi ponsel Yan Ning, menunjukkan bahwa dia tidak bisa menjawab. Ini bukan rumah yang ditandatangani Chen Chen, yang Guifang keluar sambil membawa sayuran. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu dan segera menutup mulutnya dan menatap Liu Chen dengan ngeri. Brian, kita. Liu Chen mengepalkan tangannya. Aku akan mencarinya untuk mendapatkan uang itu. Bahkan aku berani berbohong dan cari mati. Sekarang, seluruh keluarga menyadari bahwa Liu Chen telah ditipu dan ditipu sebesar 500.000. Chen Yulian melangkah maju dengan marah dan menamparnya. Sang Xia berkata bahwa aku akan menemanimu pergi. Kamu harus membiarkan seorang wanita tua mengikutinya. Sekarang, kamu bajingan, kalau begitu, jangan kembali jika 500.000 yuan tidak dikembalikan. Biasanya Chen Yulian tega memukul dan memarahi Liu Chen, kali ini dia benar-benar marah. Asteris. Desa Heiyun kembali penuh sesak hari ini, dan Zhao Xinchen benar-benar terkenal dari keluarga Zhao dan menjadi putra favorit ayahnya. Tidak hanya itu, ayah Zhao juga mendorong Zhao Xinchen untuk belajar dari Yan Jingyi, dan yang terbaik adalah menikahi Huo Qingyuan. Karena alasan ini, Zhao Xinyi bertengkar dengan ayah Zhao dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Huo Qingyuan menjadi saudara iparnya. Kak Jin, sekretaris Yang King ada di sini, dia ingin mengajukan kartu anggota platinum. Zhao Xinchen dengan hormat menyerahkan aplikasi keanggotaan Yang King. Heiyun Zai menangani anggota yang berbeda dari tempat lain dan membutuhkan aplikasi tertulis, dan harus melampirkan sertifikat asetnya. Tidak semua aset, cukup buktikan bahwa Anda memiliki setidaknya 5 juta di rumah. Ini juga merupakan strategi pemasaran Yan Jingyi untuk memenuhi keinginan generasi kedua yang kaya untuk memamerkan kekayaannya. Selain itu, bagi keluarga kaya sejati, 5 juta bisa dihitung sebagai apa? Kak Jin. Yan Jingyi dengan tenang keluar dari permainan. Kemudian, ia menatap Zhao Xinchen. Petik 2 titik titik titik. Apa katamu? Zhao Xinchen mengatur bahasanya dan berkata, Kak Jin, sekretaris Yang King ada di sini. Dia berkata Yang King ingin menjadi anggota platinum desa Heiyun kita. Oh, Yan Jingyi mengangguk dan memulai permainan lagi. Kak Jin, bukankah Anda bekerja sama dengan Yang King? Kalau begitu, apakah kita bisa melakukannya dengan kartu? Desa Heiyun bukan pasar sayur, siapapun bisa mengajukan kartu. Yan Jingyi menjawab dengan suara jahat. Zhao Xinchen terkejut. Aku hanya melihat Kak Jin bekerja sama dengan Yang King, jadi apa maksud Kak Jin? Yan Jingyi tidak menjawab kali ini. Ia hanya menatap Zhao Xinchen dengan dingin. Zhao Xinchen memarahi Yang King di dalam hatinya, dan menyalahkan keponakannya karena menyinggung Kak Jin. Kak Jin, apa tidak mau atau tidak mau? Orang memang memiliki kemampuan. Kakak Jin sangat mencintai uang, dan Yang King rela mengeluarkan uang dan meminta kartu platinum begitu dia datang. Menurutmu, Yan Jingyi balik bertanya. Jika dia tahu, dia tidak akan datang ke sini untuk ditindas. Zhao Xinchen berpikir sejenak. Petik 2. Petik 2. Kalau begitu, bagaimana aku bisa menolaknya? Apa aku harus mengajarimu? Petik 2, Sudahlah, lemparkan kekacauan ini kepada orang lain. Yan Jingyi sengaja tidak memberikan kartu anggota kepada Yang King. Yang King dan Leng Yuxi bersiap untuk bersatu dan menjebakku. Dia bahkan pergi melalui pintu belakang. Apakah dia bodoh? Anggota platinum desa Heiyun tidak semua orang bisa menanganinya. 693 satu-satunya anak laki-laki. Zhao Xinchen baru saja pergi dan masuk lagi. Melihat tatapan Yan Jingyi yang ingin membunuh, dia merasa bulu kuduknya berdiri. Petik 2. Yan Jingyi mengangguk. Bagus, dia menjadi lebih pintar. Kak Jin, kamu, nenekmu datang. Petik 2. Dia tahu dendam antara Yan Jingyi dan Yang Guifang. Kak Jin sangat menyedihkan. Orang tuanya sudah meninggal, dan neneknya memperlakukannya seperti ini. Aku sudah meminta Dong Su untuk membawanya pergi. Kak Jin, jangan khawatir, dia tidak akan mempengaruhi Anda. Petik 2. Yan Jingyi menyipitkan matanya dan berkata dengan nada dingin. Kapan aku membiarkanmu mengusir seseorang? Tapi, Kak Jin, apakah aku adalah orang yang tidak berbakti? Meskipun dia sangat memuja Kak Jin, tapi apa Kak Jin merasa seperti orang yang berbakti? Cepat bawa dia kemari. Petik 2. Ya. Begitu ia hendak pergi,
Yan Yinyi menghentikannya lagi. Jika wanita tua itu ingin mengintimidasi orang lain, jangan pedulikan dia, lebih baik mengintimidasi orang lain daripada dia. Petik 2. Lihat, dia berkata bahwa Kak Jin tidak bisa menjadi orang yang berbakti. Kak Jin, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan orang kita diganggu oleh nenekmu. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya yang Guifang datang ke sini. Melihat bangunan kuno dan orang-orang kaya di sekitarnya dan orang-orang kaya yang datang dan pergi, dia sedikit bangga. Ini adalah industri cucunya. Di sini, dia juga dianggap sebagai pemiliknya. Zhao Xinchen perlahan menyapanya dengan acuh tak acuh. Ikuti saja aku. Petik 2. Sikap macam apa ini? Aku adalah nenek bos kalian. Percaya atau tidak bos kalian akan memecatmu nanti. Melihat sikap Zhao Xinchen, Yang Guifang sedikit marah. Kak Jin, kami berkata bahwa orang yang datang ke sini tidak peduli apa hubungannya dengan dia, tidak ada uang 5 juta di rekening mereka, jadi mereka tidak bisa memasuki gerbang desa Heiyun. Jika bukan karena kamu adalah nenek Kak Jin, kami tidak akan membiarkanmu masuk. 5 juta. Yan Jimmy sudah gila ya. Kalau permintaannya begitu ketat, masih bisa menghasilkan uang. Aku lihat kerabat dan teman-temannya masuk begitu saja. Apa kamu yakin kamu tidak sengaja menyulitkanku? Direktur Huo dan keluarganya bisa mengeluarkan uang 5 juta yuan dengan sembarang orang. Siapa yang bukan orang dalam daftar orang kaya? Kak Jin tidak sebodoh sepupunya. Yang Guifang memikirkan Liu Chen yang tertipu lagi dan menjadi lebih marah. Tunggu saja, aku akan membiarkan dia memecatmu setelah melihat bosmu nanti. Petik 2. Nada bicara Zhao Xinchen terdengar arogan. Aku tunggu. Saat duduk di kantor, Yan Jimmy bisa mendengar suara Yang Guifang yang arogan di luar pintu, persis seperti pertama kali melihatnya. Sepertinya wanita tua ini belum tahu kalau Zhao Xinchen adalah putra keluarga Zhao, cekak. Pintu dengan cepat didorong terbuka. Begitu melihat Yan Jimmy, Yang Guifang segera mulai mengeluh. Jimmy, karyawan macam apa yang kamu rekrut? Aku jarang sekali tidak menghormatiku, tapi kamu malah menyindir kalau aku tidak punya uang. Aku tidak punya uang untuk wanita tua ini, tapi aku juga membesarkan ibumu dengan susah payah, kalau tidak, di mana kau ada? Membesarkan ibuku pasti ada hubungannya dengan apakah aku harus ada? Yan Yinyi tiba-tiba bertanya. Yang Guifang tercengang. Kamu, apa yang kamu katakan? Dari mana asalmu, tanpa ibumu? Tapi, Yan Jimmy begitu sederhana, Yang Guifang juga lupa mencari Zhao Xinchen. Petik 2. Jimmy, cepat bantu Brian. Brian adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga kita. 694 tubuhku sangat mahal. Yan Jimmy berpura-pura terkejut. Liu Chen membuat masalah lagi. Astaga, ini tidak akan mempengaruhi aku, kan? Kakek Huo sangat galak. Jimmy, apa maksudmu? Brian adalah sepupumu. Keluarga dan semuanya baik-baik saja. Sekarang sepupumu telah ditipu, bukankah seharusnya kamu membantu? Wajah Yang Guifang tampak suram. Nenek tertawa. Dia adalah sepupuku dan bukan adikku. Bahkan aku tidak membantu nenek ketika nenek sakit dan dirawat di rumah sakit. Mengapa aku harus membantu seorang kerabat? Yang Guifang gemetar karena marah. Petik 2. Dasar bajingan yang tidak tahu diri. Jika kamu tidak datang ke rumah kami, apa kamu punya kesempatan untuk menikahi Huo Xishen? Yan Jimmy tersenyum. Nenek, kenapa nenek masih bercanda? Menikah atau tidak dengan Huo Xishen adalah urusanku. Jika aku tidak mau, apa aku masih bisa diikat? Melihat Yan Jimmy yang tidak masuk ke dalam minyak, Yang Guifang mulai menggunakan rencana pahit lagi. Petik 2. Jimmy, uang 1,5 juta ini pasti bukan apa-apa untukmu. Tapi bagi paman dan bibi, itu adalah uang untuk membeli rumah untuk sepupumu di masa depan. Sekarang sekelompok orang itu terus mengatakan bahwa mereka tidak dapat membayar kembali, dan mereka bersedia di penjara selama beberapa tahun lagi. Kalau begitu biarkan mereka masuk penjara. Kalau tidak, mereka akan marah sampai mereka menipu dan menjualnya. Yan Jimmy mengernyitkan dahinya dengan satu tangan. Setelah mengatakan ini, ia mengernyit. Tapi, kurasa mereka semua menjual lebih dari 500.000 yuan. Petik 2. Sudah menipu begitu banyak orang, mana mungkin tidak bisa mengeluarkan uang 1,5 juta yuan. Jimmy, kamu bisa meminta bantuan Direktur Huo, anggap saja nenek memohon kepadamu. Yan Jimmy berpura-pura terkejut. Oh, nenek, tidakkah kamu tahu? Bibi tidak memberitahumu. Tahu apa? Petik 2. Yan Yinyi tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih.
Petik 2. Aku berada di posisi yang rendah di keluarga Huo. Bahkan seorang pelayan saja bisa menindasku. Direktur Huo awalnya tidak ingin menikah denganku, tapi sekarang kami tidak benar-benar menikah. Nenek, kenapa kamu berpikir Direktur Huo membantuku? Mendengar itu, Yang Guifang terkejut. Apa kamu dan Direktur Huo tidak ada pasangan? Dulu mereka terlihat sangat mesra, apakah mereka semua hanya ilusi? Namun, sekarang Yang Guifang tidak bisa mengendalikan banyak hal. Petik 2. Kamu bisa pergi menemui Direktur Tang. Direktur Tang sangat menyukaimu. Jika kamu berbicara, dia pasti akan membantu. Petik 2. Untuk seorang sepupu yang memiliki hubungan biasa denganku, aku akan mengganggu Pak Tang. Apakah kamu akan membayar budi ini untuk nenek di masa depan? Direktur Tang adalah seorang bajingan. Wanita macam apa yang belum pernah dia lihat? Dia sudah bosan mempermainkanku. Jika nanti Direktur Tang akan menghajar orang, maka nenek akan menghajarku. Petik 2. Yan Jingyi menyentuh pipinya sendiri. Tubuhku ini sangat berharga dan tidak tahan untuk dipukul. Petik 2. Sial. Yang Guifang menggertakkan giginya. Jingyi, kamu sekarang adalah bintang besar, dan ada banyak uang untuk menjadi bintang. Apakah kamu yakin kamu tidak ingin mengambil uang ini? Nenek tertawa lagi. Aku sudah lama menyatakan bahwa semua uangku adalah tanggung jawab Direktur Huo. Nenek tidak senang, jadi pergilah mencari Direktur Huo. Petik 2. Ekspresi Yang Guifang sangat jelek. Petik 2. Aku pikir kamu tidak mau membantu. Baiklah, aku akan pergi menemui Nyonya Bai. Petik 2. Yan Jingyi masih tersenyum dan menunjuk ke arah pintu. Silakan. Petik 2. Dia tidak percaya Yang Guifang benar-benar bisa tenang. Dari 500.000 itu, 200.000 diantaranya tenang, dan dia bersumpah bahwa Liu Chen pasti akan debut. Sekarang geng penipuan telah terungkap, Tenang pasti tidak tahu bahwa Liu Chen juga salah satu korbannya, jika Yang Guifang pergi. Seperti yang diharapkan Yang Yingyi, Yang Guifang tidak berani menemukan ketenangan. Tapi, apakah 500.000 yuan ini dikirim begitu saja? 695 nyonya hanya ikut denganku. Saat melewati petak bunga di halaman, Yang Guifang mencabut sebatang tanaman. Bunga ini pasti sangat mahal. Dia mengambil kembali pot bunga dan meletakkannya di balkon. Ketika tamu datang, dia berkata bahwa bunga ini adalah bunga desa Heiyun. Kamu tahu, tempat ini tidak bisa dikunjungi oleh siapapun. Zhao Xinchen memberitahu Yan Jingyi tentang perilaku Yang Guifang. Berapa harganya? Grosir, seharusnya cukup murah. Petik 2. Yan Jingyi mengangguk. Ini baru permulaan. Dia akan mengambil setiap sen yang diambil oleh keluarga itu darinya. Asteris. Setelah Yang Qing mengetahui bahwa Yan Jingyi menolak untuk mengajukan kartu keanggotaan untuknya, dia sangat marah. Sepupu, Yan Jingyi memang sengaja melakukannya. Ayo kita rencanakan lebih awal. Kepopuleran film Yan Jingyi akan segera berlalu. Leng Yuxi mencoba meyakinkan Yang Qing. Dia sudah tidak sabar untuk melihat Yan Jingyi jatuh. Pada saat itu, dia pasti akan mempermalukan pelacur itu dengan kejam. Yang Qing menarik napas dalam dan menatap sekretaris di sampingnya. Berapa banyak uang yang dikumpulkan untuk donasi kali ini? Direktur Yang, mungkin jumlahnya lebih dari 30 juta. Lebih dari setengahnya dikumpulkan oleh para penggemar Yan Jingyi dan orang-orang di industri hiburan. Petik 2. Sepertinya penggemar Yan Jingyi rela mengeluarkan uang untuknya. Sebagai juru bicara acara amal ini, seharusnya seluruh negeri sudah tahu, kan? Ya, kami telah memasukkan iklan ke berbagai kota dan desa, dan keluarga terpilih kali ini. Petik 2. Yang Qing mengangguk dan menepuk bahu Leng Yuxi. Mari kita menonton pertunjukan bagus selanjutnya. Petik 2. Yan Jingyi selalu merasa matanya berkedut 2 hari ini. Tao Wei merekomendasikannya naskah yang bagus. Drama menegangkan Republik Tiongkok. Dia adalah pahlawan wanita dan akan bergabung dengan kru bulan depan. Apakah ada kecelakaan lain? Huo Xishan pulang lebih awal hari ini, tetapi ia memiliki aura yang mengerikan sehingga membuat semua orang di rumah keluarga Huo panik. Apa nyonya ingin pergi ke suatu tempat? Yan Jingyi sedang menonton sinetron. Mendengar itu, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak dan menatapnya dengan curiga. Sang Xia ingin menemani istrinya jalan-jalan. Petik 2. Yan Jingyi mengerjapkan matanya dan menatap Huo Xishan dengan hati-hati. Wajah tampan ini masih merupakan aura yang tidak boleh dimasuki oleh orang seperti ini. Tidak. Kamu amnesia.
Wajah Huo Zishan menjadi gelap. Nyonya Huo akan bergabung dengan tim bulan depan dan pergi bekerja sekarang. Petik 2. Di rumah juga bisa beraktivitas. Yan Jingyi mengedipkan mata pada Huo Zishan. Astaga, Direktur Huo kenapa bisa seperti ini? Ini peta dunia. Huo Zishan membuka peta itu, lalu menunjuk kemanapun dia ingin pergi. Petik 2. Kau mau mengajaknya jalan-jalan? Yan Jingyi terkejut. Bukankah terlalu mahal untuk pergi bermain? Huo Zishan mengira dia takut mengeluarkan uang, tapi Yeye tenang saja, Nyonya akan berada di sampingku, tidak perlu mengeluarkan uang. Petik 2. Kalau tidak, beri aku uang untuk pergi bermain. Desa Heiyun baru saja dibuka. Aku sibuk, tidak mau pergi. Huo Zishan membujuknya dengan lembut. Patuh. Petik 2. Tapi, manajemen keluarga Zhao cukup bagus. Petik 2. Itu bagus, tapi Anda masih harus melihat bisnis Anda sendiri untuk merasa nyaman. Yan Yini masih ingin menolak, Huo Qingyuan bergegas masuk dengan ponsel. Kakak ipar kedua, Yang Qing sangat jahat, dia menjebakmu untuk mengambil sumbangan. Petik 1. Begitu memasuki ruangan, Huo Qingyuan menerima tatapan tajam dari kakak keduanya. Huo Qingyuan bergetar. Petik 2. Kakak kedua, kamu sudah pulang lebih awal. Petik 2. Selanjutnya bab 696 mengakui menyukaiku sampai mati.